Kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 untuk menguasai sumber daya alam demi industri perang. Dengan ideologi fasisme, Jepang mengalahkan Belanda dan sekutu, mendatangi kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda dan memulai pendudukan Jepang. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan antusias, berharap Jepang membebaskan dari Belanda, didorong oleh propaganda Jepang, janji Pan-Asia, serta simbol-simbol yang mendekatkan mereka dengan Indonesia. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia pada tahun 1942, membagi wilayah menjadi 3 zona, dan mengganti kebijakan seperti kalender, bahasa, serta memperkuat kontrol politik dan budaya. 4. Pemerintahan sipil. Jepang membentuk pemerintahan sipil di Indonesia dengan struktur administratif baru, membagi wilayah menjadi daerah, zu, kota, kabupaten, dan desa, serta membentuk sistem pengawasan langsung seperti Tokubetsushi dan Tonarigumi untuk memperkuat kontrol. B. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Yang pertama, ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Selama penduduk Jepang, berbagai organisasi seperti Gerakan 3A, Putra, MIAI, Masyumi, dan Jawa Hokokai dibentuk untuk mendukung perang Jepang. Namun, organisasi ini sering gagal mendapatkan dukungan rakyat karena kebijakan Jepang yang represif. Meskipun demikian, MIAI dan Masyumi berhasil memperkuat semangat nasionalisme dan mempercepat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Jawa Hokokai lebih fokus pada mobilitas rakyat untuk mendukung Jepang, meskipun tidak berkembang di luar Jawa. 2. Organisasi semi-militer. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti BPAR, Seidenan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan Hizbullah untuk menggerakkan pemuda Indonesia dalam mendukung perang. Organisasi ini bertujuan melatih pemuda dalam disiplin, semangat juang, dan keamanan. Meskipun pada awalnya mendukung Jepang, sebagian besar anggotanya kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Organisasi militer. Jepang membentuk 2 organisasi militer, Heiho dan Beta. Untuk mendukung perang, Heiho adalah pasukan pembantu yang terdiri dari pemuda Indonesia yang dilatih militer, namun tanpa pangkat perwira. Sementara Beta adalah pasukan gerilya yang dipimpin oleh orang Indonesia dengan struktur kepangkatan. Bertugas mempertahankan Indonesia dari ancaman sekutu, Beta memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. C. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak negatif besar, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Dalam ekonomi, Jepang menerapkan ekonomi perang, memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk kepentingan militer, yang menyebabkan penurunan produksi pertanian dan perkebunan, serta kesulitan ekonomi bagi rakyat. Di bidang pendidikan, Jepang mengurangi jumlah sekolah, membatasi kurikulum, dan mengutamakan indoktrinasi militer, yang menyebabkan kemunduran pendidikan dan meningkatnya angka buta huruf. Kedua kebijakan ini memperburuk keadaan hidup rakyat Indonesia selama masa pendudukan. Kebijakan rumusan Jepang memaksa rakyat Indonesia bekerja keras tanpa imbalan yang layak, menyebabkan banyak yang mati karena kekurangan makanan dan kelelahan. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi dan penderitaan rakyat Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia memicu perlawanan rakyat di berbagai daerah akibat penindasan yang mereka alami. Tokoh-tokoh seperti Abdul Jalil, Kiai Zainal Mustafa, dan Supriyadi memimpin perjuangan melawan Jepang meski menghadapi kekuatan yang lebih besar. Meskipun banyak yang gugur dan dihukum mati, semangat perlawanan ini berperan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. D. Drama akhir sang tirani. Ekonomi lingkungan. Pada masa pendudukan Jepang, RT atau Tonarigumi lebih digunakan sebagai alat penjajahan untuk memata-matai rakyat dan mengawasi kerja paksa atau romusa, bukan untuk kesejahteraan sosial. Fungsi RT lebih banyak mendukung kepentingan perang Jepang, menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. A. Bidang politik. Kebijakan politik Jepang lebih mengutamakan kepentingan mereka seperti mengubah pemerintahan dan membentuk organisasi propaganda. Janji kemerdekaan justru memicu semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan.
B. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia melalui kerja paksa, kalangan pangan, dan kerusakan sosial ekonomi. Kebijakan keras Jepang dan kekejaman yang dilakukan memicu kebencian mendalam dari rakyat Indonesia. C. Pendidikan. Pendidikan di masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran dengan pembatasan durasi pendidikan, wajibnya mempelajari bahasa dan budaya Jepang, serta penutupan perguruan tinggi. Jepang menggunakan pendidikan untuk indoktrinasi dan mempersiapkan pemuda untuk mendukung Asia Raya, meskipun pelatihan ini kemudian berguna dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. D. Birokrasi dan militer. Pendudukan Jepang mengubah struktur pemerintahan Indonesia untuk mendukung perang Jepang. Dengan pembentukan Chungcheong-in menggantikan Volksrat, rakyat Indonesia dilatih militer sebagai bagian dari propaganda Jepang, yang kemudian membentuk dasar bagi pembentukan TKR yang kini dikenal sebagai TNI. Janji kemerdekaan. Pada 1944, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan, di mana Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, yang kemudian disusun dalam Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah tugas BPUPKI selesai. Dengan 21 anggota, PPKI mengesahkan Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945 yang menandai langkah penting menuju kemerdekaan Indonesia.